Oh iya, oke. Di sini harusnya di sini adalah AP-nya -1 ya. Kalau kita bandingkan ini dengan yang ini ya, maka di sini harusnya -1 di sini ya. Nah, berarti di sini harusnya ada salah satu yang sama ya. AP itu dia sama dengan A minus. Nah, sehingga solusinya berbentuk seperti ini ya. Kalau misalkan tidak ada yang sama, tidak ada X di sini ya. Bisa digambarin ya. Kita ya. Maka yang di bawah sini, berarti di sini AP-nya harusnya di sini -2i ya. Benar ya. AP-nya harusnya -2i. Karena bentuknya itu E berpangkat eh, nah, E berpangkat minus APX ya. Karena di sini positif berarti AP-nya minus. Nah, walaupun positif juga dia akan tetap berbeda ya. Artinya dari sini kita bisa lihat bahwa AP-nya itu dia tidak sama dengan A plus dan AP juga tidak sama dengan A minus ya. Sehingga solusi umumnya ya, solusi partikularnya itu dia akan berbentuk seperti ini ya. Nah, ini juga sudah kita turunkan di kuliah ya. Itu dia akan sama dengan C E berpangkat 2IX ya. Jadi tidak ada X di sini. Nah, sekarang ini kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya ya. Maka kita butuh YP aksen dan YP double aksen ya. YP aksen ini kita turunkan sekali, maka kita dapatkan ini menjadi 2I C E berpangkat 2IX. Kemudian YP double aksen berarti ini akan sama dengan kita turunkan sekali lagi I 2I dikali 2I menjadi -4 ya. C E berpangkat 2X. Maka sekarang persamaan diferensial kita ini akan menjadi -4 C E berpangkat 2IX ditambah Y aksen berarti 2I C E pangkat 2IX dikurang 2Y 2 C berpangkat 2IX sama dengan 4 E berpangkat 2IX ya. Nah, berarti kan semuanya mengandung eksponen yang sama ya. Berarti ini bisa kita coret menyisakan -4 ditambah 2IC dikurang 2C, ini ada C di sini. Sama dengan 4 ya. C-nya bisa kita keluarkan ya. Kemudian ini -4 dikurang 2, berarti kita punya C -6 ditambah 2I sama dengan 4 ya. Atau C sama dengan 4 per -6 ditambah 2I. Atau kalau kita bagi 2 semuanya ya, ini akan menjadi 2 per -3 ditambah 2I. Nah, karena nantinya kita mau membutuhkan solusinya ada bagian real dan kompleks, maka terlebih dahulu kita bisa rasionalkan ya eh, C ini supaya kita bisa pisahkan antara bagian eksponensial dan kompleksnya. Caranya adalah kita kalikan dengan sekawannya ya. Maka ini kita kalikan dengan -3 dikurang 2i, ini juga -3 dikurang 2i. Maka kita dapatkan ini akan sama dengan -6 dikurang 4i dibagi dengan ini sama dengan 9 ditambah 1 ya. Atau sama dengan -6 dikurang 4i per 10. Atau sama dengan, ini kita pisahkan menjadi -3/5 dikurang 2/5 ya. Sebentar. Sorry. Saya sebentar. Sorry, di sini harusnya I ya. Ini harusnya I di sini. Karena semuanya dibagi 2. Berarti di sini adalah I, di sini adalah I, di sini adalah I ya. Berarti di sini harusnya cuma 2I. Ini 2I, ini 2I. Sorry. Ini adalah 2I, ini 2I, berarti di sini adalah -1/5I ya. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam solusi umum tadi ya. Nah, ini ya. Ini YP2, sorry. YP2. Maka YP2-nya sekarang itu menjadi -3/5 dikurang 1/5I. Nah, karena kita butuh bagian real dan kompleks, maka eksponensial di sini, ya ini, itu kita jabarkan ya dalam bentuk eh, cos dan sin supaya terpisah antara bagian real dan kompleksnya. Maka di sini E berpangkat 2x menjadi cos 2x ditambah I sin 2x. Nah, ini kemudian kalau kita kalikan setiap masing-masing suku, maka kita akan dapatkan suku real dan imajinernya ya.
Ini akan menjadi minus 3 per 5 cos 2x. Kemudian dikurang minus 3 per 5 I sin 2x. Kemudian yang ini menjadi minus 1/5 I cos 2x. Kemudian ini minus 1/5 I kali I berarti positif. Minus I, minus 1, ketemu minus jadi positif ya. Berarti ditambah 1/5 sin 2x ya. Nah, perhatikan, ini bisa kita pisahkan sekarang bagian realnya ya. Bagian realnya yaitu adalah minus 3 per 5 cos 2x ditambah 1/5 sin 2x ditambah bagian kompleksnya. Sini minus 3 per 5 sin 2x dikurang 1/5 cos 2x I ya. Nah, sekarang kita hanya butuh bagian imajinernya ya. Karena kali ini yang setara ya, yang sama-sama mengandung sin, itu hanya solusi untuk bagian imajinernya saja. Maka solusi yang mengandung I saja yang kita ambil. Maka YP2-nya itu hanya bagian suku yang ini saja. Nah, seperti ini. Maka sekarang sudah lengkap ya, kita sudah punya solusi lengkapnya ya. Maka kita dapatkan sekarang, berarti Y-nya itu sama dengan solusi homogennya, itu sama dengan C1E pangkat minus 2X, ditambah C2E berpangkat X, kemudian ditambah YP1, itu sama dengan sepertiga X E berpangkat X, kemudian ditambah dengan solusi YP2-nya, solusi partikular yang kedua. Di sini berarti minus 3 per 5 sin 2x dikurang 1/5 cos 2x ya. Nah, inilah solusi persamaan diferensial keempat ya, dari soal yang kita punya tadi ya. Oke, kita sudah selesai dengan soal yang pertama. Sekarang kita ke soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua itu, nah ini sebenarnya masih berkaitan dengan persamaan diferensial, mencari solusi persamaan diferensial. Tapi di sini kita diminta untuk mencari solusi dengan menggunakan transformasi Laplace ya. Kita diberikan persamaan diferensialnya dengan syarat batasnya. Maka langkah pertama yang kita lakukan ya tentunya kita transformasikan dulu persamaan diferensialnya ya. Jadi kita akan punya transformasi Laplace dari Y double aksen dikurang 4Y sama dengan 3E berpangkat minus T. Nah, atau bisa kita jabarkan transformasi Laplace dari masing-masing sukunya ya. Seperti ini. Ini bisa keluar. Nah, seperti ini ya. Nah, kita butuh di sini transformasi Laplace dari suku diferensial ya. Nah, sudah diberikan di kuliah bahwa L dari Y double aksen itu tidak lain sama dengan minus Y 0 aksen ditambah P kuadrat Y dikurang P Y0 ya. Nah, di soal kita sudah diberikan Y0 aksennya itu adalah ini ya, dan Y0-nya adalah ini ya. Jadi tinggal kita masukkan sekarang ya. Oh iya, kemudian di sini Y-nya, Y besar itu tidak lain adalah transformasi Laplace dari Y, fungsi Y kecil ya. Maka kalau kita masukkan di sini, maka kita akan dapatkan, ini akan menjadi minus Y0 aksen dikurang 4, eh, sorry, ditambah P kuadrat ya, ditambah P kuadrat Y, kemudian dikurang P Y0, kemudian dikurang 4Y besar, ini sama dengan 3. Transformasi Laplace dari E pangkat minus T itu bisa kita lihat di tabel ya, atau bisa kita buktikan langsung sebenarnya dengan menggunakan formula transformasi Laplace. Tapi fungsi ini merupakan fungsi yang sudah umum, fungsi yang sederhana, sudah ada di tabel, bisa kita langsung cocokkan, di mana transformasi Laplace dari E pangkat minus T, itu dengan mudah kita dapatkan, ini akan sama dengan 1/1 ditambah P ya, ini bisa dicek. Di tabel bisa juga dihitung secara langsung ya, menggunakan rumus transformasi Laplace. Sekarang ini tinggal kita selesaikan ya. Y0 kita sudah punya, itu sama dengan 1. Sebentar. Sorry, ini minus Y0 aksen ya. Y0 aksen itu adalah minus 3, berarti di sini menjadi 3. Ya. Kemudian ditambah P kuadrat Y. Kemudian PY0. Y0 adalah 1 ya, Y0. Berarti di sini dikurang P. Kemudian di sini dikurang 4Y sama dengan 3/1 ditambah P.
ya. Nah, ini tinggal kita kumpulkan yang suku-suku yang sejenis ya, yang punya Y kita kumpulkan. Maka kita punya P kuadrat dikurang 4 Y, kemudian ditambah 3 dikurang P, itu sama dengan 3/1 ditambah P. 3 kurang P-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka ini menjadi P kuadrat dikurang 4 Y, itu sama dengan 3/1 ditambah P. Di sini ditambah P kurang 3 ya, ditambah P dikurang 3 ya, seperti ini. Kemudian karena kita mau cari solusi besarnya, ini kita pindahkan ke ruas kanan nih, P kuadrat kurang 4. Maka kita punya Y sama dengan 3/1 ditambah P kuadrat dikurang 4 ditambah P dikurang 3 per P kuadrat dikurang. Oke. Nah, kita sudah dapatkan Y besarnya. Maka dari sini kita sudah bisa dapatkan solusi untuk Y kecilnya. Dengan cara kita lakukan transformasi Laplace balik ya, atau inverse dari transformasi Laplace ya. Nah, tadi kita punya bahwa Y itu sama dengan transformasi Laplace dari Y kecil. Maka inverse-nya Y kecil itu sama dengan transformasi Laplace dari inverse transformasi dari Y besar seperti ini ya. Nah, kita tinggal lakukan inverse-nya. Cuma di sini kita agak kesulitan ya. Ini kalau kita inverse, ini bisa kita apa? Lakukan kalau misalkan eh, persamaan ini itu mudah ya. Kita akan mudah mencari inverse-nya kalau suku-suku ini memiliki pasangan pada tabel transformasi Laplace. Tapi karena bentuk pecahannya itu rumit sehingga dia tidak memiliki padanan di apa di dalam tabel, maka kita butuh melakukan yang namanya ekspansi pecahan parsial agar pecahan ini bisa menjadi bentuknya menjadi lebih sederhana ya. Jadi lebih sederhana. Sehingga nanti pecahannya suku-suku pecahannya itu memiliki padanan di mana di eh, tabel transformasi Laplace ya. Maka ini bisa kita sederhanakan dulu ya, Y-nya. Ini bisa kita gabungkan dulu pecahannya. Ini kalau kita gabungkan, maka kita akan dapatkan Y itu sama dengan penyebutnya berarti 1 ditambah P kuadrat dikurang 4. Ini menjadi 3 ditambah, berarti di sini harus dikalikan P dikurang 3 dikali 1 ditambah P ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita jabarkan, berarti kita akan punya persamaan, ini berarti 3 ditambah P ditambah P kuadrat dikurang 3 dikurang 3P. Kemudian dibagi. Nah, ini bisa kita jabarkan nih. 1 ditambah P kuadrat kurang 4, ini merupakan kuadrat sempurna ya. Maka ini bisa kita jadikan P kuadrat dikurang 2, P kurang 2 dikali P ditambah 2 ya. Kita bisa pecah seperti ini. Ya, ini kita sederhanakan lagi, berarti ini akan sama dengan, nah ini bisa cancel ya, 3 dikurang 3, berarti P kuadrat dikurang 2P dibagi dengan ini ya. P ditambah 1, P dikurang 2, P ditambah 2. Nah ini kita harus ekspansi dulu ya, supaya kita bisa lebih mudah melakukan transformasi inverse-nya ya. Ini kalau kita pisah, kita bisa tuliskan seperti ini ya, kita selesaikan dulu ekspansi pecahannya. Ini P kuadrat dikurang 2P, kita tuliskan kembali. Ini P ditambah 1, P dikurang 2, P ditambah 2. Kita bisa bagi dia menjadi 3 buah pecahan ya. Karena ini sudah terfaktorkan, ini langsung kita bagi 3 saja seperti ini. P tambah 1, P kurang 2, P tambah 2. Berarti di sini ada A sesuai dengan aturan ya, B, C, bentuk pecahan parsialnya seperti ini. Nah, sekarang ini tinggal kita samakan ya penyebutnya, kemudian kita setarakan antara ruas kanan dan ruas kiri untuk mendapatkan nilai koefisien A, B, dan C. Seperti itu. Nah, ini kalau kita jabarkan, ini akan menjadi berarti di sini A dikali dengan P kurang 2, P tambah 2, ya. Kemudian ditambah B, P tambah 1, P tambah 2, ditambah C, sini berarti P tambah 1,
P kurang 2 dibagi dengan perkalian dari penyebutnya ya. P tambah 1, P kurang 2, P tambah 2. Nah, maka karena ruas kiri dan ruas kanan harus setara, maka pembilangnya ini karena penyebutnya sudah sama ya, maka pembilangnya ini harus setara ya. Nah, tinggal kita cari nanti padanannya. Berarti ini kalau kita tuliskan pembilangnya itu harus sama ya, maka P2 dikurang 2P. Nah, ini kalau kita jabarkan, ini kita bongkar ya, ini kita akan dapatkan berarti AP kuadrat, kemudian ditambah 3AP ya, ini saya langsung saja ditambah 3AP. Jadi ini kita bongkar semua kita kalikan ya, setiap sukunya untuk mendapatkan bentuk yang lebih eh, bentuk apa panjangnya sehingga kita bisa bandingkan nanti dengan ruas kirinya ya. Ini 3AP berarti kemudian ditambah 2A. Bentar ya, sebentar. Hmm, kita kalikan saja supaya lebih terlihat ya. Ini berarti A, di sini berarti P kuadrat, kemudian minus 2P ditambah 2P habis ya. Berarti di sini tinggal P kuadrat dikurang 4 ya. Kemudian ditambah di sini B, ini berarti ada suku P kuadrat ditambah 1P ditambah 2P berarti ditambah 3P em, ditambah dengan 2 ya. Kemudian ditambah yang C berarti di sini ada P kuadrat ditambah 1P dikurang 2P berarti minus P ya. Minus P kemudian dikurang 2. Ini tinggal kita jabarkan, maka ini kita akan punya AP kuadrat dikurang 4A ditambah BP kuadrat ditambah 3BP ditambah 2B ditambah CP kuadrat dikurang CP dikurang 2. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis ya. Pertama yang punya P kuadrat, berarti kita punya A ditambah B ditambah C P kuadrat. Kemudian ditambah suku-suku yang mengandung P saja ya. Yang P berarti kita punya 3B dikurang C ya. P. Kemudian di sini dikurang sebentar. Tambah sebentar kita punya 2B. Sebentar ini apa? Di sini ada 2C ya. Sebentar ini CP ya, sorry, ya, C. Di sini berarti ditambah 2B dikurang 4A dikurang 4A dikurang 2C ya, seperti ini. Nah, ini tinggal kita setarakan sekarang ya. Yang pertama, suku yang punya P kuadrat itu sama dengan 1. Berarti A ditambah B ditambah C itu sama dengan 1. Kemudian yang 3B kurang C itu sama dengan minus 2. Kemudian yang terakhir 2B dikurang 4A dikurang 2C itu sama dengan 0 ya. Ini tinggal kita selesaikan substitusi eliminasi, kita akan dapatkan ya. Yang pertama di sini kita bisa dapatkan di sini. Ini berarti C-nya sama dengan 3B ditambah 2 ya. 3B ditambah 2. Nah, ini kita masukkan ke persamaan ini dan ke persamaan ini ya. Maka kita akan dapatkan di sini A ditambah B ditambah C tambah 3B plus 2 sama dengan 1. Berarti ini akan menjadi A plus 4B ditambah 2 sama dengan 1. Kemudian yang ini berarti 2B dikurang 4A dikurang 2C, berarti dikurang 6B dikurang berapa? 4 ya, sama dengan 0. Ini kalau kita operasikan berarti sama dengan berapa nih? Sebentar. Berarti 2B dikurang 6B minus 4B dikurang 4A itu sama dengan 4 ya. Atau dengan kata lain,
semuanya dibagi minus, berarti A ditambah B itu sama dengan minus satu ya. Nah, ini kita dapatkan, ini kita bisa substitusi ya ke sini. Atau ini eh, kita turunkan di sini. Ini duanya ini bisa dituliskan A ditambah 4B, satu dikurang 2 ya sama dengan minus satu. Maka di sini A ditambah 4B sama dengan minus satu. Kalau kita kurangkan, ini cancel berarti minus 3B sama dengan nol ya. Atau dengan kata lain, B-nya harus sama dengan nol. Kalau B-nya nol, berarti C-nya kita dapatkan minus C sama dengan minus 2. Atau dengan kata lain, C sama dengan 2 ya. Karena di sini B-nya nol, kita dapatkan C-nya 2. Kita masukkan kembali ke sini ya. A-nya tadi adalah A, ditambah B, B-nya nol, ditambah C, C-nya 2 itu sama dengan satu. Berarti A sama dengan minus satu ya. Jadi dengan eliminasi substitusi kita dapatkan koefisien A, B, dan B-nya. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam sini ya. Ke sini ya. Maka kita dapatkan ekspansi Y tadi yang ini itu sama dengan ini ya. Sama dengan ini dengan A, B, dan C yang sudah kita dapatkan. Berarti kita punya sekarang bentuk Y besar itu sama dengan A, A-nya di sini minus satu. Ya, berarti minus satu per P tambah satu. Minus satu per P tambah satu. Kemudian ditambah B, B-nya nol berarti tidak ada ya. Kemudian ditambah C, C-nya 2 berarti 2 per P tambah 2. 2 per P tambah 2. Nah, ini lebih mudah kita tahu kan? Inverse transformasi Laplace ya. Berarti L min satu dari Y itu sama dengan ini minus L min satu dari satu per P tambah satu ditambah L min satu dari duanya bisa keluar satu per P tambah 2. Ini dengan mudah kita dapatkan ini sama dengan Y kecil. Ini berarti minus. Ini kalau kita lihat di tabel ini akan sama dengan E berpangkat minus T. Yang ini sama dengan 2 dikali E berpangkat minus 2T. Nah, inilah solusi dari persamaan Laplace-nya ya. Jadi kita punya persamaan diferensial. Pertama yang kita lakukan adalah kita transformasi Laplace dulu persamaannya. Kemudian setelah dapat Y besarnya, kita lakukan inverse. Didapatkanlah solusi dari Y-nya ya. Demikian untuk soal yang nomor 2. Sekarang kita ke nomor terakhir ya, 3. Nah, nomor terakhir ini terkait dengan apa? Persamaan diferensial, sorry, terkait dengan deret Fourier ya. Deret Fourier di sini kita diberikan fungsi dengan periode 2pi, demikian. Kemudian kita diminta menyatakannya dalam deret Fourier fungsi sin dan cos dan juga deret Fourier dalam bentuk eksponensial kompleks. Oke, kita mulai dulu dari bagian yang pertama ya. Kita menyatakan fungsi ini dalam deret Fourier fungsi sin dan cos ya. Eh, nah, kita sudah pelajari ya di kuliah bahwa fx, misalkan kita punya suatu fungsi fx ya, kita menyatakan dalam deret Fourier, maka kita punya penjabaran fx itu sama dengan, untuk yang fungsi sin dan cos, itu sama dengan A0 per 2 ditambah dengan sigma, di sini n sama dengan 1 sampai tak hingga an cos, sorry, eh, di sini A0 saja ya. A0 di sini an sin ya. An sin nx ditambah sigma n sama dengan satu tak hingga bn cos nx ya. Nah, tadi di sini kadang juga ditulis cos ya, dan di sini di sin. Di sini A0 per 2 itu di beberapa buku, misalkan di buku BOAS ya. Terserah saja, yang penting kita konsisten ya penggunaannya. Nah, sekarang
Berarti tugas kita adalah mencari A0, AN, dan BN-nya ya. Dan kita sudah diberikan ya di kuliah untuk mencari A0, AN, dan BN. Itu kita sudah turunkan ya. Maka kita mulai dulu dari A0-nya ya. A0-nya yang pertama kita cari A0-nya dulu. A0, nah kita sudah punya formulanya itu sama dengan 1/2 pi integral dari minus pi sampai pi dari fx dx. Nah, perhatikan di sini karena fungsinya terbagi dua ya dengan rentang yang berbeda, maka integralnya ini kita bisa bagi dua dia ya, antara rentang minus pi sampai nol, kemudian dari nol sampai pi untuk masing-masing nilai fx-nya ya. Maka ini bisa kita tuliskan, ini sama dengan 1/2 pi integral yang pertama dari batas minus pi sampai nol, mana fx-nya itu adalah minus x ya, minus x dx. Kemudian ditambah integral yang kedua ini dari nol sampai pi ya. Dari nol sampai pi, fx-nya sama dengan x dx ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan integralnya. Maka kita dapatkan ini berarti integral dari minus x dx ini sama dengan sebentar 1/2 pi ya. Ini berarti eh, minus ya minus 1/2 x². Batasnya dari minus pi sampai nol, kemudian ditambah yang ini berarti 1/2 positif ya, 1/2 x², batasnya nol sampai pi. Tinggal kita masukkan syarat-syarat batasnya, maka kita akan dapatkan di sini 1/2 pi, syarat batas atasnya berarti nol ya, berarti sama dengan nol, kemudian dikurang 1/2, dikurang em, kurang batas bawahnya minus ya, minus 1/2 minus pi kuadrat. Kemudian di sini ditambah dengan yang ini 1/2, batas atasnya berarti eh, pi kuadrat dikurang nol ya, seperti ini. Berarti ini akan menjadi 1/2 pi, nol dikurang, ketemu minus positif ya. Kemudian minus pi kuadrat sama dengan pi kuadrat, berarti di sini positif pi kuadrat per 2, ditambah ini juga pi kuadrat per 2. Berarti ini sama dengan 1/2 pi dikali dengan, sorry, ada pi kuadrat 2 pi kuadrat per 2. Ini bisa saling cancel ya. Duanya saling cancel, pi-nya juga saling cancel, tinggal pi. Berarti kita dapatkan A0-nya. A0-nya itu berarti sama dengan tinggal menyisakan 2, sebentar, pi per 2 ya. Tinggal menyisakan pi per 2. Jadi A0-nya pi per 2 ya. Kita sudah dapatkan A0-nya. Selanjutnya kita cari AN-nya ya. Yang kedua kita cari AN-nya. AN-nya ini juga sudah diberikan ya. Kita sudah turunkan formula untuk mencari AN ya. Di mana AN em, itu sama dengan seperti eh, mana integral minus pi sampai pi fx sin nx dx ya. Nah, sama karena fungsinya ada dua ya dengan rentang masing-masing kita bisa bagi dua dia. Maka kita bisa tuliskan di sini seperti integral yang pertama minus pi sampai nol untuk x sin nx dx, kemudian ditambah integral di sini nol sampai pi. Sorry, ini untuk minus ya. Ini berarti x sin nx dx seperti ini ya. Ya, sekarang tinggal kita selesaikan integralnya ya. Ini sebenarnya sejenis, hanya beda tanda saja. Sehingga kalau kita selesaikan salah satunya, itu juga menyelesaikan salah satunya dengan tanda yang berbeda. Maka kita bisa selesaikan bentuk integral dari x sin nx ya. Dx. Tentunya ini tidak bisa kita langsung selesaikan ya. Kita harus melakukan integral parsial ya.
kita menyelesaikannya dengan menggunakan integral integral parsial. Maka kita bisa cari yang mana U-nya, yang mana dv-nya ya. Karena kalau kalian ingat di integral parsial, misalkan integral U dv itu sama dengan UV dikurang integral V du ya. Tinggal diidentifikasi yang mana U-nya, yang mana dv-nya ya. Kita bisa lihat, kita bisa pilih di sini adalah U-nya, dan yang ini adalah dv-nya ya. Maka jika U-nya sama dengan X, maka du-nya sama dengan dx. Kemudian jika dv-nya sama dengan sin nx dx, ya, maka V-nya tinggal kita integralkan ya. Integral sin nx dx itu tidak lain sama dengan 1/n cos nx ya. Ada minus di sini. Seperti ini. Ini tinggal kita masukkan ke dalam sini ya. Berarti integral ini itu akan sama dengan UV, U-nya adalah X, dikali dengan, sorry, ini minus 1/n di sini. Dikali dengan minus 1/n cos nx, berarti ada minus di sini per n cos nx, ya. Kemudian dikurang integral V du. Berarti integral dari minus 1/n cos nx dx, ya. Integral dari minus 1/n cos nx dx. Ini tidak lain, integralnya kita bisa selesaikan dengan mudah. Ini sama dengan minus x per n cos nx, minus ketemu minus, positif. Integral cos nx itu adalah 1/n sin nx. Berarti 1/n dikali 1/n ada 1/n kuadrat. Di sini sin nx. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ya. Syarat-syarat batasnya ya. Kita masukkan ke sini sekarang ya. Maka kita akan punya an-nya. Ini kita sudah dapatkan bentuk integralnya ya. Ini integral integral dari x sin nx. Maka kita bisa masukkan sekarang. Maka an-nya itu sama dengan 1/pi. Kita masukkan di atas. Untuk yang mana? Yang ini dulu ya, yang minus. Berarti di sini menjadi minus ya. Berarti kita punya untuk suku yang pertama di sini berarti x per n cos nx dikurang 1/n kuadrat sin nx. Ya. Ini batasnya dari minus pi sampai 0. Kemudian ditambah untuk yang eh, positif ya. X berarti di sini tetap yang ini. Berarti di sini minus x per n eh, cos nx ditambah 1/n kuadrat sin nx. Ini dari 0 sampai pi. Nah, sekarang tinggal kita masukkan syarat-syarat batasnya ya. Untuk syarat batas yang 0, tentu dia akan sama dengan 0 ya. Atau kita masukkan saja semuanya. Ini akan sama dengan 1/pi. Ini berarti 0. Nah, ini akan menjadi 0 ya. Karena x-nya diganti 0, berarti 0 dikurang 1/n kuadrat sin 0. Sin 0 sama dengan 0 ya, berarti 0 juga. Kemudian dikurang, ini diganti sekarang berarti minus pi per n cos np ya. Kemudian yang ini eh, sin pi ya, 1/n kuadrat sin np. Sin np itu dia akan pasti selalu sama dengan 0 ya. Jadi ini kurang 0 lagi. Kemudian ditambah, nah ini kita masukkan syarat batas pi, berarti kita akan punya minus pi per n cos np, kemudian ditambah sin np dia akan sama dengan 0, ya, sorry, ini kurang. Kemudian syarat batas yang nolnya, otomatis ini akan sama dengan 0, dikurang 0, kemudian yang ini juga sin 0 juga sama dengan 0 ya. Berarti tinggal misalkan sukuin saja. Perhatikan suku ini akan menjadi positif pi per n cos np. Yang ini menjadi minus ya, minus pi per n cos np. Artinya dia akan saling cancel.
Dengan kata lain, AN-nya kita dapatkan itu sama dengan nol ya. Sekarang tinggal BN-nya yang terakhir ya. BN kita juga sudah diberikan ya formulanya, kita sudah turunkan. BN itu sama dengan mana? Seperti integral dari minus pi sampai pi dari fx cos nx dx ya. Nah, ini kita bisa pecah dua lagi ya, karena ada dua jenis fungsi berdasarkan syarat batasnya masing-masing. Berarti kita punya seperti eh, yang pertama integral dari minus pi sampai nol untuk minus x cos nx dx. Kemudian ditambah integral dari nol sampai pi x cos nx dx. Nah, berarti kita harus menggunakan integral parsial lagi ya. Integral x cos nx harus kita selesaikan. Integral x cos nx sama dengan cara yang di atas tadi ya. Hanya dv-nya di sini adalah cos nx dx. Berarti u-nya adalah x, du sama dengan dx. Kemudian dv-nya berarti ini sama dengan cos nx dx. Berarti v-nya itu sama dengan 1/n sin nx ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam sini ya. Berarti kita punya sekarang bn-nya itu sama dengan 1/pi integral minus x cos nx berarti sama dengan berapa itu? Sebentar. Minus uv x ini ya, minus karena ada minus di sini. Minus dari atau saya masukkan saja seperti ini. Oh, berarti di sini x per n sin nx ya dikurang integral eh, atau saya tuliskan saja dulu integralnya ya supaya lebih mudah kelihatannya. Ini berarti kalau kita turunkan ini akan menjadi akan sama dengan x per n sin nx dikurang integral dari 1/n sin nx dx ya seperti ini. Berarti ini akan sama dengan x per n sin nx. Ini menjadi plus ya, karena integral sin itu minus. Ditambah 1/n kuadrat cos nx. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini ya. Ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita akan punya bn-nya sekarang itu sama dengan 1/pi suku yang pertama yang ada minusnya ya. Berarti ini akan menjadi minus. Minus x per n sin nx dikurang 1/n kuadrat cos nx. Ini batasnya dari minus pi sampai nol. Kemudian ditambah yang x positif berarti tidak berubah ini ya. X per n sin nx ditambah 1/n kuadrat cos nx batasnya dari nol sampai pi ya seperti ini. Nah, ini tinggal kita masukkan syarat batasnya ya. Sebagaimana yang kita lakukan tadi ketika mencari AN-nya ya. Ini kalau kita masukkan, dia akan menjadi batas atasnya berarti nol ya. X-nya diganti nol berarti nol. Kemudian dikurang cos nol. Cos nol itu sama dengan satu ya. Berarti dikurang 1/n kuadrat. Sebentar. Oke, benar. Berarti dikurang 1/n kuadrat. Kemudian batas bawahnya di sini berarti minus pi. Sinus pi sama dengan nol ya. Sinus pi-nya sama dengan ini kemudian dikurang berarti di sini ya. Sinus pi sama dengan nol. Kemudian eh, yang cosnya cos pi sama dengan cos minus pi. Cos minus pi itu sama dengan cos pi ya. Berarti sama dengan cos np per n kuadrat. Nah, seperti ini. Sebentar.
Sudah benar ya. Oke, sudah benar saya kira. Kemudian ditambah. Nah, suku yang ini kalau kita masukkan syarat batasnya, untuk batas atas sin NP berarti nol ya. Dan nol ditambah dengan cos P. Cos P sama dengan, kita tuliskan di sini, cos NP per N kuadrat. Ya. Kemudian di sini di, dikurang yang nol, berarti ini nol, yang ini cos nol, satu ya. Berarti nol dikurang cos 0, 1 per N kuadrat. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah punya bentuk lengkapnya, berarti di sini Bn-nya akan sama dengan 1 pi. Ini berarti minus 1 N kuadrat ditambah cos NP per N kuadrat. Kemudian ini ditambah cos NP per N kuadrat. Ini menjadi ditambah 1 N kuadrat. Ya. 1 N kuadratnya saling, sebentar. Sorry, ini kayaknya ada yang keliru. Kita harus perhatikan betul tandanya ya. Sebentar. Sorry, di sini harusnya positif ya. Sorry, positif ya. Karena di sini nol ditambah dengan cos 0 sama dengan satu ya. Berarti di sini minus ya. Di sini harusnya minus. Nah, ini bisa kita gabungkan. Maka kita punya sekarang Bn-nya itu sama dengan berapa nih? 1/pi dari cos NP per N kuadrat dikurang 1/2 per N kuadrat. Inilah Bn-nya ya. Jadi A0-nya ada, Bn-nya ada ya. Bn-nya ada. Nah, sekarang ini bisa kita cari ya bentuk eksplisitnya seperti apa dengan kita lihat polanya. Kita coba B1 berapa, B2 berapa, B3 berapa, dan seterusnya. Misalkan untuk N sama dengan 1 ya. Berarti kita punya B1 itu sama dengan 1/pi. N-nya 1 berarti cos pi ya. Per 1 kuadrat dikurang 2 per 1. Berarti ini sama dengan 1/pi dari cos pi sama dengan minus 1 ya. Sorry, cos pi sama dengan 1. Berarti di sini, sebentar. Oh, ada 2 di sini ya. Ada 2. Seperti ini. Sorry, cos pi sama dengan minus minus 1 ya. Berarti minus 2 dikurang 2. Ini sama dengan minus 4 pi. Kemudian kita coba untuk B2 ya. Ini sama dengan 1/pi, berarti 2 cos 2 pi per 1 dikurang 2 per 1. Seperti cos 2 pi itu sama dengan 1 ya, dia sama dengan cos 0. Positif 1. Berarti di sini menjadi 2 dikurang 2, ini sama dengan 0. Kemudian B3, ini sama dengan berarti 1/pi, ini berarti 2 cos 3 pi per 1 dikurang 2 per 1. Sorry, di sini bukan 1 ya, N kuadrat. Berarti di sini harusnya 4, di sini 9 ya. 3 pangkat 2, 9. Berarti di sini kita punya, ini berarti di sini, sebentar, ini 4 di sini ya. Sebentar, supaya kita tidak. Ini 2/4 ya, sorry. Ini berarti 2/4 dikurang 2/4 ya. Cos 2 pi sama dengan 1. Nah, di sini, ini berarti 2, di sini 9 ya. Cos 3 pi itu sama dengan minus 1 ya. Berarti di sini menjadi minus 3/9 dikurang 3/9 ya. Benar ya, sebentar. Sorry, 2. 2/9. Berarti ini sama dengan minus 4/9 ya. Minus 4/9. Nah, ini kalau kita coba dia akan berulang ya. Untuk B4 kita nanti akan dapatkan 0 ya. Dan B5 ini bisa dicoba, nanti dia akan punya pola. Ini akan sama dengan, berarti kita lihat polanya, ini akan menjadi minus 4 per 5 kuadrat ya. Ini kan 1 kuadrat, 3 kuadrat, berarti 5 kuadrat. 25 pi. Dan seterusnya. Nah, kita akan lihat pola dari Bn-nya ya. Bn-nya itu dia akan bernilai 0 untuk N-nya yang genap. Sedangkan dia akan bernilai
minus 4 per n kuadrat pi ya, untuk n-nya ganjil ya. Sesuai tadi pola yang kita dapatkan. Misalkan n-nya 1, maka kita dapatkan 4 per pi. N-nya 3, 4 per 9 pi. B-nya 5, minus 4 per 25 pi. Dan seterusnya ya. Nah, sehingga sekarang kita sudah dapatkan bentuk lengkapnya ya. Maka kita punya fx-nya itu sama dengan A0. A0 tadi kita dapatkan pi per 2. Kemudian ditambah yang bagian AN-nya ya. AN-nya tadi 0 ya, jadi tidak ada. Kemudian ditambah dengan mana tadi? Kita lihat dulu. Ini ya. Sigma BN cos NX. BN-nya sudah kita dapatkan ya. BN-nya tadi di bawah. Itu minus. Berarti di sini minus. em, sigma 4 per N kuadrat Pi. Ya. Sebentar. Dari cos NX ya. Cos NX. Nah, seperti ini. Untuk N, tapi untuk N yang ganjil ya. N sama dengan 1 untuk yang ganjil sampai terakhir. Seperti ini. Jadi ini adalah solusi deret Fourier-nya ya. Dalam bentuk fungsi sin dan cos. Atau kalau kita mau bentuk eh, lain dari persama apa deretnya itu bisa juga dituliskan seperti ini ya. Fx sama dengan pi per 2 dikurang 4pi. 4pi-nya bisa keluar. Kemudian di sini n-nya sama dengan 1. Sorry, m-nya di sini kita bisa tuliskan supaya kita tidak bisa hilangkan kata ganjil di sini. Di sini kita bisa tuliskan m sama dengan 0 sampai tak hingga. Tapi di sini menjadi apa? N-nya itu sama dengan 2m tambah 1 ya, supaya dia selalu bernilai ganjil. Jadi kalau m-nya 0 berarti n-nya 1, m-nya 1, n-nya sama dengan 3, m-nya 2, n-nya sama dengan 5 dan seterusnya. Ini akan membuat n-nya selalu ganjil ya dengan memiliki hubungan seperti ini. Maka di sini n-nya diganti dengan 2m tambah 1. Maka di sini akan menjadi cos nx berarti 2m tambah 1 x ya, dibagi dengan n kuadrat. N kuadrat adalah 2M tambah 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Inilah bentuk deret Fourier-nya dalam bentuk fungsi sin dan cos ya. Nah, kebetulan di sini koefisien untuk sin-nya dia sama dengan 0 ya. Oke, kemudian kita ke bagian yang terakhir, ke bagian B-nya ya. Kita diminta untuk mencari deret Fourier tapi dalam bentuk kompleks ya. Nah, ini kita juga sudah turunkan ya di kuliah ya, di video kuliah. Kita bisa nyatakan suatu fungsi dalam deret apa Fourier kompleks seperti ini ya. Kita bisa nyatakan dia suatu fungsi itu sama dengan kita nyatakan sebagai deret Fourier kompleks sigma n dari minus tak hingga sampai tak hingga dari Cn e berpangkat in x seperti ini. Di mana Cn-nya itu bisa kita cari dengan ini sama dengan ini sebentar seperdua pi dari integral minus pi sampai pi fx e pangkat minus pi nx. Jadi cuma koefisien Cn yang dicari ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ya dari fungsi yang kita punya. Karena fungsinya ada dua jenis ya, ada dua macam, minus x dan x, maka ini bisa kita bagi dua. Seperdua pi, yang pertama untuk integral dari minus pi sampai 0, ini berarti minus x e berpangkat minus pi nx, kemudian ditambah integral dari 0 sampai pi, ini x e berpangkat minus pi nx, dx, ada dx. Ini tinggal kita selesaikan ya, dengan cara integral parsial kembali ya. Kita harus menyelesaikan integral x e berpangkat minus pi nx dx. Nah, dari sini kita dapatkan U-nya, kita bisa pilih U-nya sama dengan X, berarti DU-nya sama dengan DX. Kemudian DV-nya itu sama dengan E berpangkat minus INX, berarti V-nya itu integralnya ya. Integralnya
Berapa tuh? Integral dari berpangkat min x itu sama dengan, sebentar, bentar saya coba lihat dulu. Oke, ini kita bisa selesaikan integral parsial, tapi ada cara yang lebih em, mudah ya, sebentar. Supaya perhitungan kita menjadi lebih mudah, kita tidak langsung ke sini dulu. Untuk lebih mempermudah, nah perhatikan di sini bahwa di sini batas integralnya di sini dari minus pi sampai nol, di sini dari nol sampai pi. Nah, kita mau buat sedemikian rupa sehingga di sini batas integralnya itu dia dia berubah ya, sehingga batas integralnya sama dengan yang ini. Bagaimana caranya? Kita bisa definisikan suatu variabel yang baru ya. Jadi ini kita ubah sedemikian rupa supaya batas integralnya itu sama sehingga bisa kita gabungkan nantinya. Dengan cara seperti ini ya. Kita misalkan kita punya u sama dengan minus x, maka kita punya du itu sama dengan minus dx ya. Nah, dengan kata lain, eh, kalau x-nya sama dengan minus pi, ya, berarti kita akan dapatkan bahwa u-nya itu sama dengan pi ya. Kalau x-nya nol, tentu dia sama dengan nol. U-nya sama dengan nol juga nih. Ya, jadi kita definisikan u itu sama dengan minus x. Jadi kalau x-nya minus pi, otomatis u-nya kebalikannya ya, tandanya beda, sama dengan pi. Du sama dengan minus dx. Sehingga suku yang ini itu bisa kita tuliskan sekarang menjadi ini integralnya minus pi-nya, eh tuliskan saja seperti ini. Integral di sini menjadi minus pi sampai nol minus x berpangkat minus pi n x dx. Nah, ini kita ganti x-nya menjadi, eh, tadi kita definisikan u sama dengan minus x ya. Berarti integral dari minus x berarti sama dengan u berpangkat minus nx. Minus x itu sama dengan u. Berarti di sini i n u ya. Kemudian di sini minus minus du ya. Minus du. Karena du sama dengan minus dx, berarti dx sama dengan minus du. Kemudian di sini minus p. Jika x-nya di sini minus pi, maka u-nya sama dengan pi. Berarti di sini pi sama dengan 0. Ya. Seperti ini. Atau kalau di sini kita keluarkan minusnya, maka ini akan menjadi integral dari nol sampai pi u berpangkat minus, sorry, i n u du seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita bisa kembalikan dia ke x. Semua u diganti kembali ke x ya. Maka ini akan sama dengan integral nol pi u, sorry, x berpangkat i n x dx seperti ini. Ya. Jadi kita semacam melakukan transformasi ya. X-nya, U-nya kita definisikan sebagai minus X, sehingga kita dapatkan besaran-besaran yang lain. Kita kembalikan masuk ke dalam sini ya, sehingga kita dapatkan bahwa yang ini itu setara dengan yang ini ya, ketika kita redefinisi. Kemudian kita kembalikan lagi, yang U-nya kita kembalikan lagi sama dengan X. Dari sini, itu kita kembalikan lagi bahwa kita misalkan ya, terlepas dari yang ini tadi, definisi yang ini tadi, kita kembalikan lagi di sini U sama dengan X. Maka kita dapatkanlah suku yang ini. Nah, ini kita masukkanlah ke dalam sini ya, sehingga sekarang batas integralnya itu menjadi sama. Nah, kita punya Cn di sini sama dengan seperdua pi integral dari di sini menjadi nol pi ya. Nol pi yang tadi sudah berubah x berpangkat i n x dx ditambah integral nol pi di sini menjadi x berpangkat minus i n x. Nah, ini sekarang lebih mudah kita selesaikan karena batas integralnya sama sehingga kita bisa gabungkan gabungkan ya kedua integralnya ya. Dari awalnya terpisah karena batas integralnya beda, sekarang kita bisa menyamakan batas integralnya. Maka ini bisa menjadi seperdua x, sorry, seperdua pi dari integral nol sampai pi x. Nah, tapi ini bisa kita gabungkan ya. Ini menjadi berpangkat i n x ditambah berpangkat minus i n x dx.
Nah, perhatikan bahwa suku yang ini itu mengingatkan kita pada ketika kita belajar fungsi kompleks, ini tidak lain sama dengan 2 cos nx ya. Di kompleks kita punya cos x, itu bisa kita ubah menjadi bentuk eksponensial ya. Ini sama dengan cos x, cos nx itu tidak lain sama dengan e berpangkat inx ditambah e berpangkat minus inx per 2 ya. Sehingga yang ini sama dengan 2 kali ini ya. Nah, sehingga sekarang bentuk integralnya menjadi lebih mudah ya. Ini seperdua pi, ini menjadi integral 0 sampai pi. Duanya bisa keluar ya. Duanya bisa keluar ke sini. Kita akan saling cancel. Di sini menjadi x cos nx dx ya. Jadi sebenarnya bisa kita selesaikan tadi di sini langsung ya. Nah, ini kita bisa langsung integralkan satu-satu. Tapi akan lebih mudah kalau kita melakukan trik seperti ini ya. Bentuk integralnya akan menjadi lebih mudah. Nah, sekarang ini tinggal integral parsial lagi ya. Kita butuh mencari integral dari x cos nx. Tinggal kita definisikan lagi yang mana u-nya, yang mana v-nya ya. U-nya berarti x, berarti du sama dengan dx. Kemudian dv-nya sama dengan cos nx dx. Berarti v-nya itu sama dengan 1/n sin nx ya. Tinggal kita masukkan sekarang di sini. Berarti ini akan sama dengan 1 pi integral dari ini x cos nx itu berarti ini ya. UV berarti x per n sin nx ya. Kemudian dikurang integral v du. Integral v du berarti ada 1/n di sini. Integral v du sin nx dx. Nah, seperti itu. Ini tinggal kita selesaikan. Ini batasnya dari 0 sampai pi. Ini batas integralnya 0 sampai pi. Berarti ini akan sama dengan 1/pi. Di sini berarti x sin nx per n ya. Dikurang yang ini, integral sin nx itu yang lain adalah minus cos nx per n ya. Minus cos nx per n dikali dengan minus 1 per n berarti menjadi positif cos nx per n kuadrat. Nah, batasnya dari 0 dan pi ya, seperti itu. Jadi kita lebih mudah menyelesaikannya. Sekarang tinggal kita masukkan syarat batasnya ya. Nah, kita akan punya di sini 1 pi. Ini syarat batas atasnya berarti pi ya, berarti pi sin np per n ya, ditambah dengan cos np per n kuadrat dikurang, berarti di sini 0 ya, karena x-nya diganti 0 di sini menjadi 0 ditambah cos 0 per n kuadrat. Nah, sin NP itu tidak lain, dia akan selalu sama dengan 0 ya. Yang ini akan sama dengan 0. Yang eh, ini akan menjadi bergantung dari nilai N-nya ya. Cos NP itu sama dengan seperti saya tuliskan di sini. 1 pi berarti ini menjadi 0. Cos NP itu tidak lain bergantung dari nilai N. Di mana nilainya sama dengan minus 1 pangkat N. Berarti N per N kuadrat. Kemudian ini cos 0 sama dengan 1, berarti dikurang 1 per N kuadrat. Ya. Jadi misalkan di sini kalau kita ganti cos 0 ya, N-nya 0 berarti minus 1 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau N-nya 1 berarti minus 1 pangkat 1 ya, dan seterusnya ya. Minus 1 pangkat 2, N-nya 2 berarti positif. Jadi dia berganti-gantian tandanya ya. Cos NP bergantung dari N-nya. Tapi ini untuk N-nya yang tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau 0 otomatis dia tidak bisa bernilai karena di sini ada apa? Per N kuadratnya. Maka di sini Cn-nya sama dengan seperti dikali dengan minus 1 pangkat N dikurang 1 per N kuadrat. Tapi ini untuk khusus kasus N tidak sama dengan 0 ya. Jadi berlaku untuk N minus, karena di sini tadi rentangnya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, untuk nolnya kita harus cari tersendiri ya. Kita harus cari tersendiri karena dia tidak bisa di sini ya. Kalau di sini N-nya 0, dia tidak terdefinisi. Kita tidak bisa ketahui Cn. Kita tidak mempunyai nilai.
Kalau kita cari khusus untuk Cn-nya sama dengan nol ya. Untuk C0, kita punya C0 itu sama dengan seperdua pi eh, berapa? Integral dari kita masukkan kembali ke formula awal ya. Kita langsung masukkan di sini. Kalau Cn-nya nol berarti suku ini itu sama dengan E berpangkat nol sama dengan satu menyisakan integral fx dx saja ya. Berarti di sini akan menjadi integral dari minus pi sampai pi dari fx dx saja ya. Suku eksponensialnya akan menjadi nol. Kemudian ini bisa kita pecah ya karena ada dua nilai fx-nya ya. Ini menjadi seperdua pi integral dari minus pi sampai nol minus x dx ditambah integral 0 sampai pi dari x dx. Nah, ini saya kira mudah. Seperdua pi integral minus x dx berarti sama dengan minus seperdua x kuadrat batasnya minus pi sampai nol. Yang ini berarti seperdua x kuadrat batasnya nol sampai pi ya. Ini kalau kita masukkan berarti sama dengan apa ini? Minus pi ya, minus seperdua berarti akan sebentar. Untuk yang nol berarti seperdua pi sebentar. Ini berarti batas atasnya nol dikurang kita masukkan berarti minus seperdua pi kuadrat ya. Yang ini berarti seperdua pi kuadrat dikurang nol ya. Berarti ini akan sama dengan seperdua pi. Ini berarti positif seperdua pi kuadrat. Ini ditambah seperdua pi kuadrat. Atau sama dengan berapa nih? Pi kuadrat ya. Ini seperdua pi kuadrat. Berarti pi kuadrat seperdua pi dikali dengan pi kuadrat. Atau ini cancel. Berarti pi per 2 ya. Berarti kita dapatkan C0-nya itu sama dengan pi per 4. Nah, seperti itu ya. Kita dapatkan Cn-nya, kita dapatkan apa? Eh, C0-nya ya. Tinggal kita masukkan ke dalam sini ya. Ke dalam mana tadi? Sini ya. Nah, ini. Oke, demikian untuk eh, jawaban dari bagian B ya. Jadi kita sudah tentukan deret Fourier dari suatu fungsi ya, fungsi yang periodik. Yang pertama dalam fungsi sin dan cos dan yang kedua dalam bentuk eksponensial kompleks.